Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara di sore hari yang penuh keberkahan ini, dan kita bisa melanjutkan atau kita bisa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat asar secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin kita mempelajari agama Allah, yang itu juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita seorang muslim. Kewajiban seorang muslim untuk mempelajari agamanya agar dia tidak buta dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beragama sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita pada bab yang ke-28 ya. Bab yang ke-28 ya, tentang ilmu perbintangan ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dan disyarah atau dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Ilmu perbintangan ya, ini pertemuan kita yang kedua ya, membahas tentang ilmu perbintangan. Nah, kemarin sudah kita muqaddimah, sudah kita buka bahwasanya ilmu perbintangan itu ada berapa? Ada dua, ilmu tasyir dan ilmu taksir. Dan ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau ilmu tasyir itu ilmu yang mempelajari tentang lokasi bintang. Untuk apa? Untuk menunjukkan arah atau musim-musim tertentu. Nah, ini sesuai dengan ilmu, ilmiah. Ada penjelasannya, ada pertanggungjawabannya. Pakai alat-alat modern. Ini ada penelitiannya. Untuk mengetahui arah atau mengetahui musim-musim tertentu. Dan ilmu tasyir ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Contoh, kalau bintangnya berbentuk kuda misalnya atau berbentuk rumah, nanti akan terjadi gempa bumi. Ini nggak ada. Ilmu tasyir tidak mempelajari yang seperti itu. Bertolak belakang dengan ilmu at-taksir. Ilmu at-taksir ini mempelajari tentang gerakan bintang-bintang. Kemudian gerakan bintang-bintang ini baik bertemunya dengan bintang-bintang yang lain atau secara terpisah. Dilihat bentuk bintangnya itu. Atau muncul dan tenggelamnya bintang tersebut. Dan mereka menganggap bahwasanya bintang tersebut mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di bumi.
Ini simpelnya seperti itu ya. Kalau ilmu ilmu tasyir itu mempelajari ilmu bintang yang tidak ada berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Sedangkan ilmu taksir itu kebalikannya. Dia mempelajari ilmu bintang, tapi dia meyakini bahwasanya bintang ini akan mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di bumi. Dan ini manusia, ya, sebagian manusia ini ada dua kondisi, ya, dua keadaan dalam memahami ilmu taksir. Yang pertama kemana apa? Dia meyakini bahwasanya bintang-bintang atau benda-benda langit itu memiliki kehendak, sehingga mempengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Dia menganggap ya bintang ini yang punya kuasa. Terserah bintang ini mau modelnya kayak mana, ya, gugusan-gugusan bintang itu. Ya. Ini manusia menganggap seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, manusia ini meyakini bahwasanya bintang-bintang atau benda langit, ya, hanya sebagai sebab, yang Allah jadikan petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Dia tahu bahwasanya yang menurunkan bencana ini Allah. Tapi dia lihat bintang nih. Kalau bintang modelnya seperti ini, ya, berbentuk apa ya misalnya? Segitiga misalnya. Bintang yang terang itu ada 3. Terus dia apa kemarin? Kirologi. Kiro-kiro, ya. Oh, ini bentuknya segitiga. Wah, nanti Allah akan menurunkan bencana nih di kampung kita. Nah, dia beranggapan bahwasanya Allah yang menurunkan bencana, ya, Allah yang menurunkan suatu kehendak, tapi bintang-bintang ini sebagai sarana untuk dia mengetahui sebab tersebut. Nah ini, dan ini hukumnya ikhwan, ya, syirkun akbar, ya. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kemarin sudah kita pelajari, ya. Dan ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, semua benda-benda langit, ya, semuanya, ya, itu semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, ya, juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud, ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Alam taro annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wadawwabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihil azabu wa man yuhinillaha famalahu min mukramin innallaha yaf'alu ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau tahu bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, wasyajaru, dan pohon-pohon, wadawwabu, hewan melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia juga yang pantas mendapatkan azab. Wa man yuhnillaha, barang siapa yang dihinakan Allah, famalahu min mukramin, tidak seorang pun akan memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah itu maha berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, Pak. Ya, terserah Allah mau berbuat apa. Tugas kita hanya mengikuti alur yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Allah menciptakan kita untuk beribadah, ya udah tugas kita beribadah. Terkadang memang kita terlalu pusing, ya. Terlalu mumet, terlalu overthinking.
Overthinking ya. Terlalu mikirnya kemana-mana. Karena apa? Karena kita mengurusin urusan yang seharusnya itu tuh urusan Allah. Makanya banyak orang ngumet Pak sekarang Pak. Ini urusannya Allah ya kita ikut campur gitu. Nah, ini nggak boleh. Ya. Dan gimana mungkin ya benda-benda langit ya itu bisa menjadi pengatur, sedangkan sebagian dari benda-benda langit ya, hanya muncul sebagian saja. Ada yang munculnya malam, ada yang munculnya siang. Gimana dia mau menjadi pengatur? Inilah pentingnya kita mempelajari tauhid, Pak. Tauhid, ilmu tauhid ini berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, Pak, itu sering dipakai. Contohnya apa? Bab wudu. Wudu kita minimal berapa kali sehari? 5 kali minimal ya. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Belum lagi ketika mau baca Al-Quran. Belum lagi keluar dari kamar mandi setelah buang hajat. Ini dianjurkan untuk berwudu. Jarang lupa gitu cara wudu. Karena dipakai terus. Berbeda dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini lengah dikit terjerumus kita. Nah, ini bahaya, Pak. Dan kita insya Allah ya, kita akan memasuki matan ya, atau ringkasan dari tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala mu'alif rahimahullahu taala babu majaa fi tanjim. Bab tentang ilmu perbintangan. Bab tentang perbintangan. Di sini Syekh membawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Qatadah radhiyallahu an. Ini diambil dari kitab Sahih Bukhari. Qala Qatadatu, berkata Qatadah, khalaqallahu hazihi nujuma li salatin. Kata Qatadah, Allah menciptakan bintang-bintang ini dengan 3 tujuan. Zinatan lis sama. Yang pertama untuk hiasan langit. Warujuman lisyayatin. Yang kedua untuk alat pelempar syaitan. Ini udah kita jelaskan ya di bab keberapa kemarin ya, tentang syaitan yang dilemparkan dari langit, pencuri, dia mencuri berita dari langit. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda untuk petunjuk arah. Faman ta'awwala fiha khaira zalika faqad akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafu ma la ilma lahu bihi. Maka kata Qatadah radhiyallahu an, maka barang siapa yang berpendapat selain dari hal tersebut, maka dia telah melakukan kesalahan dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani dirinya dengan hal di luar batas pengetahuannya. Ini perkataan Qatadah radhiyallahu an, seorang sahabat ya. Kemudian ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Jadi, apa pendapat Qatadah tadi? Radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu untuk apa? Ada berapa tadi? 3 ya. Yang pertama untuk penghias langit. Kita seneng Pak ya kalau misalnya keluar pada maghrib atau pada isya ya kan, pulang dari masjid lihat bintang yang banyak, wah ini alhamdulillah cuacanya bagus ya.
seneng. Langitnya indah. Ini penghias. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang ini untuk penghias malam. Menjadikan langit-langit ini semakin indah. Ini yang pertama ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menggambarkan tentang Allah menciptakan bintang-bintang ini sebagai penghias. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Surat Al-Mulk ya ini, di awal-awal ini. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala yang pertama menciptakan bintang. Bintang aja bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua benda langit itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia yang nggak mau sholat, ini kebangetan, Pak ya. Kebangetan. Apa kebangetan ini? Ya bahasa Indonesia ya. Kelewatan ya. Sekelas iblis pun dia mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak mau sujud sama siapa? Sama Nabi Adam alaihissalam. Bintang, bulan, semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Cuman kita cara bertasbih mereka kita nggak tahu. Cara sujud mereka kita nggak tahu. Kita cukup mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Oh, langit bersujud, pohon-pohon bersujud, semua benda-benda hewan-hewan kecil, binatang melata, semuanya sujud, semuanya bertasbih kepada Allah. Caranya gimana? Kita nggak tahu. Allahu a'lam. Kita cukup mengimani. Bahkan dalam sebuah hadis, hewan-hewan, semua hewan, binatang itu mendoakan ampunan untuk para penuntut ilmu selama dia duduk di majelis ilmu. Sampai hewan terkecil yang ada di bawah air itu mendoakan ampunan untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Mereka juga bersujud, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara sujudnya, cara tasbihnya kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Yang pertama, untuk penghias langit. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang untuk pelempar syaitan. Ini dalam bab-bab sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Ketika syaitan itu mencuri berita di langit, kemudian ketahuan, dilemparkan. Kalau dia nggak ketahuan, dia terus turun, dia ngasih berita itu kepada dukunnya. Makanya kadang ada dukun yang benar, maksudnya benar dalam arti tebakannya ya, dalam arti jawabannya. Kadang juga ada dukun yang ngawur. Dia dibantu dengan jin atau syaitan. Ini pembahasan yang sudah lewat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Jin, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i wa man yastami'il ana yajid lahu sihaban rasyada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami, maksudnya jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami, yaitu para jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit
untuk mencuri dengan mendengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengan seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi dulu jin itu sempat pernah menduduki tempat-tempat yang ada di langit, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Udah dijaga semakin ketat oleh para malaikat. Karena malaikat ini jumlahnya banyak, Pak ya. Malaikat ini jumlahnya banyak, mungkin melebihi jumlahnya manusia. Karena tepat di atas Ka'bah, itu ada bangunan, ini di langit ketujuh ya, Allahu a'lam bishawab. Ini ada bangunan yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini bentuknya mirip kayak Ka'bah. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke sana, keluar, dan dia tidak pernah masuk lagi. Masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, keluar, besoknya datang lagi 70.000 malaikat, terus seperti itu. Berarti berapa, Pak? Banyak banget, dari awal diciptakan malaikat sampai detik ini. Ini jumlah malaikat tentu sangat banyak sekali. Dan ada malaikat yang tugasnya memikul arsy, ada yang tugasnya mencatat amal sholih, ada malaikat yang tugasnya hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bergerak sama sekali sampai Allah perintahkan dia untuk bergerak. Ada yang tugasnya ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan berita dari langit. Ini menjaga berita ini agar tidak diambil oleh jin. Dan para ulama rahimallahu ta'ala, mereka menjelaskan bahwasanya bintang yang digunakan untuk melempar jin itu tidak keluar dari edarnya. Karena kemarin sudah kita bahas ya, semua benda-benda langit itu memiliki orbitnya sendiri, nggak mungkin saling berbenturan, kecuali nanti di hari akhir, hari kiamat, maka Allah akan benturkan matahari, bulan, planet-planet semua akan berbenturan. Tapi untuk saat ini belum. Jadi kalau kita ketika malam hari melihat cahaya yang terbang, itu bukan bintang jatuh, Pak. Karena dulu waktu masih kecil-kecil SD kelas 3, kelas 4, kami di kampung itu dapat pemahaman kalau ada bintang jatuh itu kita dianjurkan berdoa. Ayo berdoa biar nanti dikabulkan. Jadi anak-anak kampung itu mereka percaya gitu loh. Ini nggak tahu ini dapat dari mana ini. Setelah kita mempelajari agama Islam, ternyata itu adalah syaitan yang dilempar oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalilnya sama sekali ya. Kalau ada bintang jatuh kita harus berdoa. Ini nggak ada sama sekali dalilnya. Kalau ada ayam berkokok di malam hari, itu baru malaikat yang turun. Ayam jantan berkokok jam 11:30 atau jam 1 malam. Ini ada malaikat di sana, Pak, berarti. Maka kita dianjurkan berdoa kemudian diaminkan oleh malaikat. Kalau di kampung lain lagi, Pak. Kalau ada ayam jantan berkokok, apa kata mereka? Ini ada anak gadis yang hamil. Ini dari mana? Dari mana dalilnya ini? Nggak ada seperti ini, Pak. Ini bertolak belakang. Kalau ada ayam jantan berkokok, justru itu ada malaikat yang turun, bukan ada anak gadis yang hamil. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada bintang orang sebutnya tadi bintang jatuh, itu jin yang sedang dilempar oleh para malaikat dan tidak keluar dari garis edarnya. Tidak keluar dari garis edarnya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua ya.
Yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang, ya, yaitu sebagai tanda untuk menentukan arah atau sebagai tanda musim-musim tertentu. Dan ini juga sudah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau mau mengetahui musim, mereka melihat bintang. Karena orang di zaman dahulu tidak memiliki kompas, Pak. Kompas, tahu ya, kompas. Bahkan beberapa manusia zaman sekarang pun ada yang nggak bisa baca kompas, ya. Bingung lihat kompas taruh di sini, bingung dia. Ya. Ada yang seperti itu. Apalagi orang-orang di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak punya kompas. Jadi mereka menentukan arahnya gimana kalau safar di malam hari? Melalui bintang-bintang tadi, ya, untuk menunjukkan arah. Mereka menggunakan gugusan-gugusan bintang tertentu sebagai petunjuk arah. Tentu ini didasari dengan ilmu, ya. Ini perkara dunia, Pak. Didasari dengan ilmu. Bayangkan, ikhwah. Untuk perkara dunia pun kita harus punya ilmu. Apalagi untuk masalah akhirat. Gimana kita mau mendapatkan bekal untuk yang katanya kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak tahu caranya. Perkara dunia pun kita butuh ilmu. Mau jadi dokter, nggak mungkin kita cuman searching di YouTube. Wow, jadi cara membedahnya seperti ini, cara bedah jantung. Wah, ini saya bedah kamu pakai tutorial YouTube, ya kan? Nggak mungkin. Ya. Semua ada ilmunya. Ya. Ini semua perkara dunia itu butuh ilmu, apalagi masalah akhirat. Ya. Dan itu tentu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu. Ya, mereka tidak punya kompas, ya. Mereka nggak punya Google Map. Ya. Gimana mau dari Madinah ke Yaman jalan berapa? 7 hari. Dari mana? Mereka jalan berbulan-bulan. Ya. Dari Mekah ke Madinah mereka berjalan 7 hari. Ya. Nggak ada map. Gimana cara mengetahuinya? Ya. Tentu itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri." Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Jadi sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah itu menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk arah, ya, baik di daratan ataupun di lautan pada kegelapan malam. Ya. Kita zaman sekarang nggak dipakai lagi ilmu seperti ini, Pak. Gampang sekarang mau kemana? Mau ke ujung Indonesia pun pakai map bisa, insya Allah. Ya. Mudah, jadi permudah. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tadi itu hanya sebagian. Dalam riwayat lain, Qatadah radhiyallahu an, beliau mengatakan, wa inna unasan ja'alatan bi amrillahi ta'ala qad ahdatsu fi hadhihi nujumi kihanatan. Kata Qatadah radhiyallahu an, dan sesungguhnya ada sekelompok orang jahil, orang yang bodoh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah membuat ilmu perdukunan dengan bintang-bintang ini. Ini di zaman para sahabat sudah disampaikan. Kemudian ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari.
Ada sebagian orang-orang bodoh yang menjadikan bintang-bintang ini sebagai ilmu perdukunan, Pak. Dalam penjelasan ini ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di zaman para tabi'in, orang-orang setelah sahabat itu banyak sekali praktek ilmu perdukunan ya. Praktek ilmu perdukunan. Untuk praktek ilmu perdukunan yang membawakan ilmu perbintangan, Pak. Mereka mereka menjadi dukun, mempelajari ilmu perdukunan, ya, bawa bintang. Ya. Oh, nanti kalau bintangnya model seperti ini, kamu lahirnya tanggal berapa? Saya lahirnya tanggal 10 Agustus misalnya ya. 10 Agustus. 10 Agustus tahun berapa? Tahun 1990. Oh, coba saya cek dulu. Dilihat ilmu bintang. Oh, kamu ini bintangnya ini Capricorn ini, nggak cocok kamu nikah sama dia. Ya. Ini kalau nikah nanti cerai kamu nanti. Ya. Atau salah satunya kan mati duluan ya. Masa mati bisa mati sama-sama ya. Ya pasti semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti akan, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kadang ini dukun juga aneh-aneh ngomongnya, Pak. Ya. Kalau kamu maksa nikah sama dia, nanti akan mati salah satunya nanti. Ya semuanya juga bakal mati gitu. Ini sudah ramai di zaman tabi'in, di zaman setelah para sahabat. Ya. Dan ini tiga tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan bintang-bintang yang ada di langit. Fun. Baik, di sini Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala membawakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, salah satun, 3 la yadkhulunal jannah, 3 orang yang tidak akan masuk surga. Ngeri, Pak ya. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Siapa dia? Mudminu khamri wa qati'u rahimin wa musaddiqun bisyihri. 3 orang ini yang pertama ya, pecandu atau peminum khamr. Pecandu atau peminum khamr. Apa itu khamr? Sudah pernah kita bahas belum ya? Di apa? Tazkiyatun nafas kalau nggak salah ya. Pernah nih dibahas. Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan. Kemudian orang yang memutuskan silaturahim. Nah, ini kalau di Indonesia ini digabung ya, silaturahmi dan silaturahim. Kalau saya sama Bang Zul bukan silaturahmi namanya. Bukan silaturahim. Karena apa? Karena tidak ada hubungan rahim. Yang dimaksud silaturahim itu yang ada hubungan rahim, kekeluargaan. Kemudian wa musaddiqun bisihri, orang yang percaya dengan sihir. Yang pertama tadi siapa? Orang yang pecandu khamr. Pecandu khamr, kemudian orang yang memutuskan silaturahmi dan orang yang percaya dengan sihir. 3 ini kata Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk surga.
Kok ngeri sekali ya ini. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Di sini ya, kita akan jelaskan dulu kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kemungkinan Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian ya. Yang pertama, tidak akan masuk ke surga bersama orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama kali masuk surga. Ini kemungkinan yang pertama ya. Yang kedua, berarti yang pertama tadi dia ada kemungkinan untuk masuk surga, tapi mungkin terakhir. Atau dia dicuci dulu di neraka karena melakukan dosa tadi. Dosa apa yang pertama? Mabuk, peminum khamar, mutus silaturahmi. Yang ketiga percaya dengan sihir. Bisa jadi dia masuk surga tapi terakhir atau di pertengahan. Setelah orang-orang solih semuanya masuk surga ya, kemudian dia dari neraka diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bisa jadi. Karena ingat, kita masuk surga bukan karena banyaknya amal kita, Pak, tapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga yaitu karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu untuk menentukan kedudukan kita di surga nanti. Orang yang rajin puasa akan dimasukkan ke dalam surga sendiri ya, melalui pintu Ar-Royah ya, tentang pintu puasa. Ada orang yang hobi bersedekah, ini kedudukannya disendirikan. Ada pintu untuk berbakti kepada orang tua. Terus seperti itu. Bisa jadi orang yang melakukan 3 hal ini dia masuk surga, tapi nanti setelah orang-orang sudah masuk surga semua. Itu kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama. Yang kedua, dia masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Loh, kok bisa kekal dalam neraka? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wal iyazubillah. Dia menghalalkan khamar misalnya. Dia menghalalkan khamar. Bukan karena dia minum khamar, bukan. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan, Pak. Tidak mudah mengkafirkan. Tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ini kelakuannya orang-orang Khawarij ini. Orang-orang Khawarij ini sukanya mengkafir-kafirkan pelaku dosa besar, tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Kalau dia minum khamar, ya dia berdosa, dosa besar, tapi dia masih muslim. Dia masih muslim. Tapi kalau dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dia sadar ini haram, oh ini halal kok, kenapa emangnya? Maka dia sudah kafir. Hati-hati ya. Oh enggak apa-apa nyembah pohon ini. Wong kita kan nyembahnya Allah, cuman pohon ini nih sebagai wasilah, enggak apa-apa, halal ini pohon ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan. Ini hati-hati ya. Mengharamkan apa lagi? Mengharamkan daging babi misalnya. Enggak apa-apa, semuanya diciptakan oleh Allah kok. Kenapa emangnya kalau makan daging babi? Halal ini. Wah, ini sudah bahaya nih seperti ini ya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan perkataan beliau la yadkhulul jannah itu biasanya membuat orang lain lebih takut. Takut dia untuk melakukan dosa tersebut dibandingkan ancaman-ancaman tentang neraka ya. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah meriwayatkan, "Ana rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ismuhu Abdullah, wa kana yulaqabu himaron." Wah, ini. Ada seorang ya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang bernama Abdullah. Bagus ya namanya, Pak? Bagus namanya ya. Wa kana yulaqabu himaron. Dan dia itu digelari lakop, diberikan julukan itu himar.
keledai. Karena apa? Bodoh. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarabi fa'tiya bihi yauman fa'mara bihi fajulida faqala rajulun minal qaumi Allahumma anhu ma aktsara ma yu'ta bihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anuhu fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullahi wa rasuluh. Orang yang disebut dengan himar tadi, apa arti himar? Keledai. Dia sering membuat Rasulullah SAW tertawa karena tingkahnya. Rasulullah SAW pernah mencambuk dia, pernah menghukum dia karena dia suka minum khamar. Khamar dosa besar bukan Pak kira-kira? Minum khamar dosa besar. Ini di zaman Nabi. Dia minum khamar. Tapi dia juga suka membuat Nabi itu tertawa dengan tingkahnya. Pernah dicambuk oleh Nabi karena dia minum khamar. Suatu hari dia minum khamar dan didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memerintahkan orang untuk mencambuknya. Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang yang mengatakan, Allahumma anhu, ya Allah, laknatlah dia. Ini dia berdoa supaya Allah melaknat si himar tadi, si Abdullah tadi. Sudah berapa banyak dia melakukan ini? Ya, dia jengkel melihat si siapa Abdullah ini suka minum khamar terus gitu kan, dicambuk, ngulang lagi, dicambuk, ngulang lagi. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tal'anuhu, jangan kamu laknat dia. Wallahi, demi Allah, ma alimtu innahu yuhibbullahi wa rasuluh." Demi Allah, sungguh aku tidak mengetahui darinya kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini orang yang melakukan dosa besar, nggak boleh dilaknat. Ini kesimpulannya apa Pak? Kita jangan ngejek, jangan menghina orang yang sedang melakukan dosa. Kita keluar dari ruangan ini pun mungkin kita melihat orang melakukan kemaksiatan, tapi nggak boleh kita menghina dia. Nggak boleh kita menghina dia. Ada dua kemungkinan, Pak. Kenapa kita nggak boleh mengejek pendosa? Yang pertama, mungkin kita dulu juga seperti itu. Mungkin ya. Yang kedua, bisa jadi ketika dia kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, dia lebih baik daripada kita. Lihat orang merokok, apain? Tidak bertakwa dia nih. Tidak takut dosa dia nih. Tidak tahu dari hukum rokok. Wah, ini mulai ujub ini mulai menyerang dirinya. Bisa jadi ketika dia kenal sunnah, dia lebih semangat daripada antum datang kajian. Dia lebih semangat mempelajari agama Islam daripada kita. Cukup kita mendoakan Allahu yahdi, semoga Allah memberimu petunjuk. Udah segitu aja. Ini kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada hadis hadis yang membawakan lafaz la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini banyak ya hadis-hadis yang lafaznya seperti itu. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Jadi bukan tadi sudah kita jelaskan sebabnya ya. Yang pertama apa? Bisa jadi dia masuk surga belakangan. Yang kedua, bisa jadi dia kekal di neraka. Allahu a'lam bishawab. Dalam lanjutan hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, wa man mata mudminan lil khamri
saqahullahu azza wa jal min nahril khutah. Kila wa ma nahrul khutah? Nahrun yajri min furujil misati yu'zi ahlan nar rihu furujihim. Dalam riwayat selanjutnya ya, dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia kecanduan khamr, kecanduan minum khamr, maka Allah azza wa jal akan memberinya minum dari sungai Ghutah. Kemudian para sahabat bertanya, wa man nahrul Ghutah? Apa itu sungai Ghutah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, an-nahrun yajri min furujil mumisati, yaitu suatu sungai yang airnya mengalir dari kemaluan para pezina. Yu'zi ahlan nar rihu furujihim, dari kemaluan para pezina yang baunya mengganggu para penduduk neraka. Yang baunya mengganggu para penduduk neraka. Ini sangat menjijikan sekali ya. Dan neraka panas ya kan. Panasnya itu dalam sebuah riwayat dikatakan lebih dari 70 panas api dunia. Apalagi baunya, Pak. Ini luar biasa ini, ancaman untuk orang yang kecanduan minum khamr. Khamr ini nggak harus yang merek-merek mahal, Pak. Zaman sekarang nih yang tradisional pun banyak yang membuat mabuk. Fermentasi apa, gula aren ya. Fermentasi apa lagi, kelapa ya. Ini bisa memabukkan. Ini bahaya, Pak ya. Ada apa-apa minum dikit kan enggak mabuk ya. Tapi Anda kecanduan ya. Dan ancamannya sangat mengerikan ya. Ini bahaya kalau dia sudah mulai menghalalkan ya. Menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ya. Udah apa-apa minum ini nih, sedikit kok, tidak mabuk. Nah, ini bahaya, Pak ya. Nabi Muhammad SAW ya, beliau menyebutkan tentang 3 orang yang terancam masuk neraka ya, atau tidak akan masuk surga. Yang pertama pecandu khamr, yang kedua pemutus silaturahim, dan yang ketiga orang yang membenarkan sihir. Minum khamr jelas. Ini yang memutuskan silaturahim ini banyak nggak kira-kira? Ya. Ada, tapi Allah alam kalau banyak ya. Orang tuanya sudah meninggal misalnya, jangan putuskan silaturahim dengan bibi kita ya. Kalau bisa komunikasi dengan bibi, dengan paman ya. Ini masih kita apa? Jaga ya. Bila perlu bikin apa? Grup sepupu ya. Biar kita tahu mana sepupu-sepupu kita. Oh, ternyata anaknya Om ini ternyata dia nih ya, ketemu di Lubuk Linggau ya. Ini nggak apa-apa ya, agar hubungan tidak terputus. Kalau saya dengan Bang Zul misalnya nggak ada hubungan keluarga, ini menyambung ukhuwah Islamiyah ya. Menyambung tali persaudaraan yang lebih tepat seperti ini ya, yang disebut dengan silaturahim. Nah, ini nggak boleh memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan kakak perempuan ya, dengan kakak laki-laki, apalagi sampai apa? Marahan. Kemarin sempat lewat di Instagram, di sosial media, 2 saudara yang teguran, nggak akur selama 5 tahun, padahal satu rumah. Ini menyedihkan sekali, Pak. Ini sangat menyedihkan. Ini masuk dalam ancaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir itu percaya dengan ilmu sihir. Nabi Muhammad SAW ya, beliau pernah bersabda, man aktabasa ilman minan nujum iktabasa su'batan min syahri zada mazada. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan ya, maka dia telah mempelajari
bagian dari sihir. Semakin bertambah ilmu sihirnya, ilmu yang dia pelajari, maka bertambah sihir yang dia pelajari. Jadi harus berhati-hati dengan 3 dosa besar ini. Yang pertama, kecanduan khamar, karena ini sangat berbahaya. Orang yang minum khamar ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menghilangkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa akal, dan membedakannya dengan hewan. Dan orang yang minum khamar ini, dia secara tidak langsung menggolongkan dirinya dengan orang-orang gila. Karena apa? Hilang kesadaran, Pak. Wah, lagi galau, lagi banyak masalah, akhirnya minum khamar. Selesai minum, sadar, apakah masalahnya selesai? Enggak, Pak. Malah nambah lagi masalahnya, nambah terus masalahnya. Kemudian yang kedua, memutuskan silaturahmi. Karena banyak sekali ya keutamaan tentang menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Saling berkunjung, Pak. Saling berkunjung kalau kita punya saudara. Berkunjung ke kakak kita, berkunjung ke adik kita, tawarkan adik kita atau kakak kita berkunjung ke tempat kita. Sambut mereka, layani mereka. Ini umumnya seperti itu. Jangan takut duit habis, Pak. Duit habis karena apa? Menyambung silaturahim. Pasti Allah ganti rezekinya. Apalagi kita punya bibi. Punya bibi sedangkan orang tua kita sudah meninggal. Ibu kita sudah meninggal. Cari keluarga kita ini. Atau kita, kalau orang tua kita sudah meninggal, kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita. Lakukan kebaikan-kebaikan yang pernah orang tua kita rahimallahu ta'ala lakukan. Contohnya apa? Mungkin dulu ibu kita ketika lebaran, menjelang lebaran, dia suka bagi-bagi apa? Uang ke adik-adiknya, ke keponakannya. Kita gantian, teruskan kebaikan ini, Pak. Agar saudara-saudaranya ingat, ini mirip sama ibunya dulu ini, suka bagi-bagi duit misalnya. 10.000, 20.000 atau bagikannya 200.000 lah. Dibagi 10.000, 10.000. Enggak mungkin kita miskin, Pak. Justru kita mendatangkan kebahagiaan di hati mereka. Dan kita orang tua kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ini kalau bisa. Dan hubungan silaturahim yang paling kuat itu kepada orang tua kita yang masih punya orang tua. Kalau masih ada kesempatan, temui orang tua kita, Pak. Kalau masih punya kesempatan. Jauh, Ustaz, di luar kota, ya minimal telepon lah. Sudah, Ustaz, seminggu sekali, bukan seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari. Orang tua kita itu, Pak, memikirkan kita itu setiap hari. Orang tua kita memikirkan kita setiap hari. Coba antum yang pernah DL, dinas luar. Pernah nggak mikirin anak-anak antum? Pernah nggak? Pasti mikirkan. Begitu juga orang tua kita dulu. Pasti memikirkan kita setiap hari. Nah, ini hubungan-hubungan seperti ini jangan ditinggalkan. Nah, ini termasuk dosa yang besar ya. Dosa yang besar itu memutuskan silaturahmi. Kemudian yang terakhir yaitu membenarkan sihir. Dan di antara orang yang tidak masuk surga adalah orang yang membenarkan sihir, membenarkan perdukunan, membenarkan ilmu-ilmu perbintangan. Karena semua itu terlarang. Gak sengaja buka-buka HP, ada ramalan zodiak. Oh, tanggal lahir saya nih. Oh, bener juga ya. Oh, ini karakternya seperti ini. Orang yang lahir bulan Januari ini dia karakternya penyayang, dia seperti ini. Nah, ini bahaya, Pak. Apa kemarin hadisnya masih ingat? La tuqballahu sholatan arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini ngeri, Pak.
Gara-gara apa? Membenarkan ilmu perdukunan. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.